Halo semuanya, salam sehat. Ya, kita meneruskan bahasa Indonesia pada tema 5 dengan formulir. Ya, di bagian 3 ini kita akan pelajari apa saja sih? Ya, kita simak untuk pembelajaran kali ini ya. Nah, untuk lanjutannya ya, kita akan membuat formulir pendaftaran. Nah, seperti apa? Ya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sekolahmu ada beberapa jenis ekstrakurikuler. Kamu adalah ketua dari salah satu ekstrakurikuler tersebut. Ya. Saat ini kamu akan membuka pendaftaran bagi siswa lain yang ingin mengikuti ekstrakurikuler yang kamu pimpin. Oleh sebab itu, kamu membuat formulir pendaftaran. Ya, buatlah formulir pendaftaran yang sesuai dengan ilustrasi. Berarti ini tadi berkaitan dengan jenis ekstrakurikuler ya. Ya, bisa diperhatikan. Nama lengkap. Kemudian ada tempat tanggal lahir. Kemudian ada kelas, alamat rumah, hobi atau kegemaran kalian. Ya, alasan ingin bergabung dalam ekstrakurikuler. Nah, berarti di atas adalah untuk judulnya pendaftaran ekstrakurikuler majalah dinding gitu. Jangan lupa untuk diberikan tempat, waktu, dan tanda tangan ya. Baik, selanjutnya. Ya, untuk yang D ini adalah membuat peta pikiran berdasarkan formulir daftar riwayat hidup. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Ya, Mita Paramida, ya namanya Mita Paramida, lahir pada tanggal 3 Maret 2006 di Jakarta. Saat ini Mita berusia 12 tahun dan masih bersekolah di Sekolah Dasar Tarakanita kelas 6. Dahulu Mita bersekolah di TK Kumbang. Mita lulus TK pada tahun 2012. Mita belajar musik di sekolah musik Yamada. Di sana, Mita belajar memainkan biola. Mita cukup pandai memainkan biola. Mita bahkan pernah menjuarai kompetisi biola solo tingkat kota. Selain itu, Mita cukup pandai berbahasa Inggris. Hal itu dikarenakan sejak kecil Mita sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris di rumah dan di sekolah. Ya, berdasarkan ilustrasi ya, kita akan membuat peta pikiran yang sesuai dengan ilustrasi tersebut ya. Nah, ini peta pemikirannya Mita Paramida ya. Nah, ini untuk identitas kita ketahui berdasarkan ilustrasi usianya berarti 12 tahun ya, sesuai ilustrasi ya. Kemudian untuk tempat atau tanggal lahirnya, dia lahir di Jakarta tanggal 3 Maret 2006. Kemudian untuk riwayat pendidikan ya, di atas sudah ada ya tadi ya di ilustrasi. Di atas dia pernah mengenyam pendidikan di TK Kumbang, lulus tahun 2012, dan sekarang di SD Tarakanita dari tahun 2012 hingga sekarang. Nah, untuk prestasinya tadi di ilustrasi juga disebutkan untuk pernah juara kompetisi biola solo tingkat kota ya. Dan untuk keterampilannya ini berarti Mita pandai memainkan biola, kemudian pandai berbahasa Inggris. Oke ya. Nanti ini bisa dipelajari, bisa di-post, silahkan. Nah, untuk selanjutnya menulis riwayat hidup dalam bentuk narasi. Nah, untuk
Riwayat hidup dalam bentuk narasi ditulis dalam paragraf yang berisi cerita tentang diri sendiri ya. Nah, amatilah contoh riwayat hidup di samping. Nah, ini adalah riwayat hidup di samping ya. Kalau ini dengan nama lengkapnya Mary Yuliana, umurnya 12 tahun, tempat tanggal lahirnya Semarang, 17 Juli 2006. Ya, bangsa atau warga negara Indonesia. Alamatnya ya, kemudian menerangkan dengan sesungguhnya untuk pendidikannya di TK Melati ya, untuk SD-nya Merah Putih. Prestasinya juara 1 lomba cerdas cermat, juara 2 lomba mengarang, juara 1 lomba melukis antariksa. Untuk kegiatannya dia anggota usaha kesehatan sekolah atau UKS dan les bahasa Inggris dan melukis. Nah, dari riwayat di samping ini ya, kalian coba buatlah bentuk narasi berdasarkan riwayat hidup ya. Nah, narasinya itu seperti ini anak-anak. Riwayat hidup. Nama saya adalah Mary Yuliana. Saat ini saya berumur 12 tahun. Saya lahir di Semarang pada tanggal 17 Juli 2006. Kewarganegaraan saya adalah warga negara Indonesia. Saya tinggal di Jalan Karet nomor 30, Depok, Jawa Barat. Saya lulus dari TK Melati pada tahun 2012 dan sekarang bersekolah di SD Merah Putih kelas 6. Saya pernah menjadi juara 1 dalam lomba cerdas cermat SD, juara 2 dalam lomba mengarang sekecamatan, dan juara 1 dalam lomba melukis antariksa. Kegiatan saya saat ini yaitu menjadi anggota usaha kesehatan sekolah atau UKS dan mengikuti les bahasa Inggris serta melukis. Nah, ini adalah contoh bentuk narasi ya berdasarkan riwayat hidup ya. Begitu anak-anak ya. Jangan lupa untuk dibuat per paragraf ya, seperti di contoh itu tadi. Ya, menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan. Riwayat hidup didasarkan pada identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Pembuatan riwayat hidup harus didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh pembuat riwayat hidup. Nah, ini maksudnya adalah itu real ya, nyata. Jadi tidak untuk dibuat-buat. Untuk riwayat hidup kalian berarti disesuaikan atau bisa dikatakan harus jujur ya. Nah, riwayat hidup dalam bentuk narasi memudahkan dalam penyampaian secara lisan. Nah, tugas kalian ya, buatlah daftar riwayat hidup ya sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan ya, bisa dipelajari kembali. Kemudian untuk tugas silahkan nanti bisa dikumpul di Google Classroom atau bisa juga WA. Kemudian bisa juga email ya. Untuk kriteria penilaian seperti di bawah ya. Ya, begitu anak-anak. Terima kasih semuanya. Selesaikan tugas kalian dengan benar dan tepat ya. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semuanya. Amin.